terkesan hanya posting, asal posting lah, yang penting ada konten gitu. Baca-bacain komen mereka juga, kok banyak salam interaksi gitu kan. Minum. Janganlah. Aduh. This is time for you to listening RRI Sibolga Podcast, where ideas find voice. Selamat datang kembali di podcast RRI Sibolga. Nah, konten kreator. Ini salah satu profesi yang sekarang banyak diinginkan sama netizen terutama. Enak kayaknya ya jadi konten kreator, bikin konten, bikin video, ketawa ketiwi, terlihatnya. Di podcast kali ini dengan judul Demam Konten Kreator, aka Salam Interaksi. Nah, di sini Ray udah nggak sendiri, di samping Ray udah ada Kak Fitri. Iya, halo. Iya, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan di sebelah sana ada Bang Irwan. Halo. Iya, gimana Bang? Luar biasa baik. Luar biasa. Nah, Bang Irwan dan Kak Fitri ini adalah konten kreator lokal dari Kota Sibolga. Nah, ini kita kan udah mulai banyak nih ngelihat fenomena konten kreator zaman sekarang ya. Terutama yang kita lihat dari munculnya FB Pro. Udah mulai tuh konten-konten random istilahnya yang udah mulai bertebaran di sosial media. Kalau boleh tahu untuk abang sama kakak ini dua-dua pakai FB Pro? Ya, pasti. Ya. Pakai FB Pro. Pakai FB Pro. Fokusnya kalau sekarang Bang Irwan? Kalau saya fokusnya di TikTok sih, kita tim. Oh, fokusnya di TikTok. Tapi semua sosial media tetap dipakai. Tetap dipakai. Kalau Kak Fitri? Fokusnya sekarang itu di FB Pro. Lebih ke FB Pro ya? FB Pro ya. Berarti konten platform lain gunakan juga nggak Kak? Masih gunakan TikTok, Instagram gunakan, cuma lebih fokusnya sekarang itu karena udah dimonet dari FB Pro, fokusnya di FB Pro. Fokusnya di FB Pro. Ya. Nah, udah berapa lama ini ngonten? Kalau Kak Fitri, berapa lama ngonten? Kalau ngonten aktifnya itu mulai dari bulan Juni ya, Juni 2023. Daftarnya mulai dari April 2023. Dimonetnya di 2024 bulan November. Monetnya 2024 bulan November. Cukup lama ya. Iya, ini cukup lama. Buat teman-teman yang mungkin baru ya, di Monet itu berarti akunnya udah bisa menghasilkan lah ya, menghasilkan uang atau dolar lah ya. Kebanyakan kan gitu kalau di FB Pro, dolar pertama gitu. Nah, kalau Bang Irwan udah berapa lama Bang? Kita untuk di dunia konten ini sudah hampir 5 tahun ya. Kita dari 2019 dengan tim ya, kita punya tim dalam konten kreator ini sih. Dari 2019 udah langsung bentuk tim? Ya, sudah bentuk tim kita. Oh, kalau Kak Fitri main tunggal nih Kak? Main tunggal. Tapi pasukannya banyak. Personil, dalam artian personilnya ini? Gini ya, kalau dia konten kreator FB Pro itu kita nggak boleh main sendiri aja. Harus punya teman, bestie lah. Kalau PT kan nyebutnya bestie. Nah, bestie itu dirangkum, dimasukin ke dalam salah satu grup. Terus setiap hari dibagi tugas. Jadi setiap kita posting itu nggak satu orang aja yang mampir. Setiap teman-teman itu pasti mampir supaya mancing lebih berkembang lagi akunnya gitu. Jadi mirip penonton bayaran namanya. Bukan bayaran sih. Enggak ya? Gimana ya? Kalau di FB Pro kan biasanya ada yang namanya pelanggan ya. Kalau udah aktifin fitur pelanggan, nah bisa juga kita bentuknya kelompok. Kalau kita kan dari berbagai daerah, ada yang dari Papua, Bandung. Jadi begitu kita posting, mereka ikut like dan komen, itu akan otomatis tertampil di kota mereka. Oh, untuk membantu algoritmanya tadi lah ya, supaya tersebar lebih luas. Itu dia salah satu rahasia sih sebenarnya. Berarti kalau kontennya tunggal sendiri. Nah, kalau Bang Irwan SCM udah langsung bangun tim gitu kan. Berarti pertama mulai langsung konten apa aja yang di awal mulai? Kebetulan kita SCM di konten misteri ya. Kita mulainya di misteri di Facebook tahun 2019. Kemudian di 2021 kita sudah beralih ke TikTok sih. Awalnya di Facebook. Facebook juga ya, fanspage Facebook. Oh, masih zaman fanpage. Iya, benar. Belum Facebook Pro. Nah, ini kan udah lama nih Abang sama Kakak kan. Kakak udah cukup lama. Masih mulai juga sih. Oh iya, iya, tapi kan udah ngasilin kan, Kak. Iya, alhamdulillah. Iya. Belakangan ini kan
banyak konten-konten yang cukup meresahkan sebenarnya, terutama benar. di Facebook kan, gitu. Semenjak ada Facebook Pro, tiba-tiba muncul komen salam interaksi. Nah, ada tiba-tiba mampir ya bun. Ini masalahnya nih, yang punya konten laki-laki bang, kayak saya gitu kan. Tiba-tiba yang komen mampir ya bun, kan ya, salam interaksi, sukses bun. Gimana ya sebenarnya kan? Kalau dari kacamata Bang Irwan yang mungkin udah lebih lama ya di dunia perkontenan ini, gimana menurut abang fenomena ini, Bang? Yang jelas sih sebenarnya sih sah-sah aja, cuman mungkin balik lagi ya, untuk menjadi sebuah konten kreator kita sharing ya ini sebenarnya harus mempersiapkan sesuatu sih, mulai dari tema, mulai dari video, audio itu perlu sebenarnya, video, audio, tema dan lain sebagainya. Dimana pada saat ini kan kita lihat ya, FB Pro ini hanya posting, asal posting lah, yang penting ada konten gitu. Dan akhirnya menumpuk di lini masa kita yang tidak berguna sih. Nah, jadi fenomena-fenomena kayak salam interaksi sebenarnya sah-sah aja sih untuk menaikkan engagement atau ininya. Cuman ya tidak harus semua postingan ada seperti itu, karena engagementnya pasti hanya di situ saja dan pasti akan kena pelanggaran sih biasanya. Oh, ada pelanggarannya ada juga dari Facebooknya untuk mengkomen sih. Berarti tahu saya sih ya. Selama abang menggunakan Facebook nih pernah nggak, Pak? Salam interaksi. Saat kemarin kita menggunakan Facebook belum ada ya, belum seramai sekarang ya. Karena masih fanpage. Iya, masih fanpage, belum seramai sekarang, masih mengkomen sesuai dengan topik yang kita sajikan, sesuai konten yang kita sajikan sih. Berarti langsung fokus buat konten yang begini gitu. Iya, benar. Nggak mulu-mulu tentang interaksi gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau pengalaman Kak Fitri sendiri, karena kan langsung terjun FB Pro nih kan, Kak. Awal-awal gimana, Kak? Apakah ngikut juga Kak salam interaksi, mampir sana sini gitu? Kalau Fitri nggak terlalu gitu ya. Cuma kan dari awal aktifnya itu di 2023 April nggak langsung konten, masih belajar dulu, masih banyak ngulik-ngulik, terus liatin postingan orang, baca-bacain komen mereka juga, kok banyak salam interaksi gitu kan. Coba juga nerapin ke diri kan. Sempat coba juga gitu ya. Sempat nerapin. Berhasil nggak, Kak, untuk yang salam interaksi itu? Untuk awal-awal kalau pemula emang berhasil ya. Kalau kita bikin sorotan pengikut itu berhasil, menarik pengikut dan teman-teman yang bukan berteman dari kita, dari FB kita. Cuma makin kesini sebenarnya FB Pro itu lebih sebaik-baiknya itu lebih buat personal branding sih, supaya orang kenal, supaya orang ingat gitu. Atau istilahnya kayak bikin tagline. Tagline diri sendiri. Iya. Jadi begitu kita posting, orang langsung nggak mau skip, langsung dengar karena aku udah pernah dengar nih, menarik nih gitu, atau lucu nih, seru nih gitu. Well, benar. Berarti fenomena salam interaksi ini memang awalnya membantu. Awalnya membantu. Cuma makin kesini kayaknya makin menjamur dan banyak jadi spam juga. Iya. Itu yang ngeresahkan sebenarnya. Kayak bayangin kita lagi lihat nih ada konten berita nih, misalnya berita ada kecelakaan gitu kan. Kita mau tahu ini kecelakaan di mana, informasi lebih lanjut. Kadang kan suka scroll di komen kan, Bang. Nah, tiba-tiba scroll ke bawah, salam interaksi ya bun, salam sukses kata. Ya Allah, pikir ini gimana, nggak dapat konteks jadinya kan, jadi bingung. Kadang kan ada beberapa konten yang memang nggak ngasih konteks, cuman video lagi kecelakaan gitu. Kadang kita nyari konteks di bawah kan. Ngomong-ngomong tadi yang dibilang Kak Fitri udah ternyata pada akhirnya harus bangun personal branding juga. Betul. Ada jargonnya, ada jargon Kak Fitri sendiri. Kalau Fitri sih nyapa para teman-teman online ya pakai teguran aja. Contohnya nih kalau mau posting kayak tadi pagi ya, subuh ya, kan masa sahur tuh. Kita sempat posting ya kayak biasa kita negur pagi aja biar mereka lebih semangat aja. Selamat pagi Besti Online Fitri semuanya gitu. Jadi mereka begitu lihat postingan kita, oh ini Kak Fitri nih, langsung gitu. Jadi istilahnya ada hooknya ya di awal ya. Ingat gitu. Hampir semua video awalnya sama. Nggak sama semua, tapi pasti ada tegurannya karena gini, konten yang berkualitas itu salah satunya. Kalau misalnya dia di gambar atau di video kurang pencahayaan, kita boleh mainnya di VO gitu. Oke. Nah, kalau jargon Kak Fitri tadi itu Bestiu online. SCM ada nggak Bang? Soalnya misteri nih kan. Kalau SCM kalau bisa kita lihat di TikTok sih tidak di jargon ya gitu. Itu jargon paling hanya biasa aja. Cuman kalau misalkan teman-teman melihat kontennya SCM, tetap kita mulai dari penataan
opening, terus ada musik yang memang trending, trademarknya dari SCM tanda kutip, walaupun kita memakai dari sound dari TikTok ya, tapi setiap kita mutar gitu pasti mindset orang sudah pasti SCM gitu. Dan itu memang terbukti selama 2 tahun ini, asal kita live semua pada rindu mana nih musiknya, kalau ini udah pasti SCM gitu. Berarti udah jadi ingatan ya, sudah jadi buat main mereka, jadi personal branding kita di situ sih. Oh, jadi memang masing-masing udah punya hook tersendiri lah ya. Nah, Kak Fitri dengan suaranya yang menyapa Besti gitu kan. Nah, SCM ada istilahnya openingnya sendiri dengan musik yang memang orang udah tahu, oh ini konten SCM gitu, baru buka langsung oh ya udah gitu. Nah, dari sini kan udah kelihatan sebenarnya kan Bang perbedaannya antara konten yang sebelum munculnya FB Pro sama konten yang setelah FB Pro gitu kan. Bang Irwan tadi mulainya kayak langsung ngebangun brandingan langsung kan, pakai tim, langsung ngebangun dari awal, udah tahu arah channelnya mau kemana gitu kan. Nah, Kak Fitri raba-raba dulu gitu kan. Tapi sekarang fokusnya kemana, Kak? Fokusnya ke FB Pro, konten untuk interaksi sih, lebih fokus ke interaksi. Oh, konten interaksi. Tapi maksudnya isi kontennya membahas apa sekarang ini? Random ya, kalau di profile Fitri itu kan udah cantumin random kontennya, ada yang makanan, ada yang fun and funny gitu, lucu-lucuan. Cuma ya Fitri buatnya di satu konten itu dimasukin semua, mulai dari teknik VO dimasukin, terus juga negur teman-teman, masukin juga lucu-lucunya lewat suara atau diplesetin gitu. Gitu dicampur semua itu masukin ke satu. Jadi kalau orang nonton tuh satu konten aja mereka udah tahu, oh ini pasti Kak Fitri, oh ini nggak ketebak ujungnya, walaupun ujung-ujungnya kita masak kan, semua masakan itu kan ujung-ujungnya pasti dimakan nanti. Cara masaknya juga semua orang udah tahu, cuma Fitri mungkin punya cara sendiri. Kayak misalnya ikannya yang seharusnya dibersihin, dipotong belah 2, Fitri ganti bahasanya gitu. Iya. Kalau teringat konten masak nih, jadi teringat DBM ya. Benar. Yang katanya membuat ribet. Iya, buat ribet. Saya kali ini mau masakin ibu dari suaminya saya, ya mama mertua gitu loh. Nggak susah, tinggal bilang mama mertua, cuman diribetin aja. Nah, itu pun jadi branding dia gitu kan. Bang, memang ya awalnya lihat ini apa, cuman lama-lama kok menarik juga gitu kan. Cuman belakangan ini salam interaksi. Kalau dari cerita pengalaman Kak Fitri, cerita dari Bang Irwan tadi, itu munculnya kayaknya karena awal fitur FB Pro ini apa sih yang bikin tiba-tiba orang kok ada salam interaksi gitu loh. Dari Bang Irwan kah? Kalau menurut saya sih mungkin di FB Pro itu kan ada misi yang harus dilaksanakan untuk mempercepat monetis. Jadi di situ ada syaratnya kalau nggak salah harus 10 komen per hari, harus 5 kali posting, dan itulah yang membuat mungkin para konten kreator di FB Pro itu hanya mengkomen salam interaksi dan lain-lain untuk memenuhi dari mission tersebut sih gitu. Jadi memang ada misinya gitu. Tapi nggak harus salam interaksi kan? Iya sih sebenarnya sih. Itu main simpel aja sih mungkin di teman-teman kan. Pro gitu kan. Masalahnya numpuk komennya itu salam interaksi dari awal sampai akhir, salam interaksi mampir bunda. Semua dipanggil bunda gitu. Seperti itu sih memang. Jadi mereka menyelesaikan misinya untuk bisa ke next mission lagi gitu, dari Facebooknya. Terus ini Readen ya sering scrolling di Facebook kan. Kita memang bahasnya kan konten belakangan ini yang cukup meresahkan gitu di Facebook. Nanti ada beberapa konten yang random nggak jelas, cuman ya video kosong dikasih tulisan yang penting konten aja, yang penting posting gitu kan, yang penting konten aja dulu. Justru itu memperlambat akun dia. Oh, justru itu yang memperlambat. Iya, itu memperlambat. Tapi karena kan termasuk konten yang tidak berkualitas. Oh, ternyata algoritma Facebook membaca itu. Membaca itu. Kalau itu konten yang kurang berkualitas. Contoh salah satu konten yang berkualitas itu ya, kalau memang kita nggak bisa di teknik pengambilan video, kita posting satu tips dan terapkan di situ contoh tips menghadapi puasa supaya tetap happy gitu kan. Kita buat tagnya, terus isinya terserah mau apa aja, tapi isi VO-nya itu ya tentang si puasa happy itu. Oh, berarti oke lah visual terserah apa, tapi yang penting isinya jelas gitu kan melalui VO. Lagi-lagi bukan berarti asal
buat video posting, yang penting posting gitu kan. Yang penting posting, yang penting interaksi. Yang banyak beredar kan sekarang gitu, Bang. Apa aja diposting gitu ya? Iya, apa aja diposting. Jadi salam interaksi. Ray juga bingung liatnya kan. Ini konteksnya gimana? Tiba-tiba ada konten. Ya oke lah kalau joget, ya oke lah orang joget gitu kan. Cuman kadang ada yang cuman ngevideoin nggak jelas di atas motor gitu, udah gitu. Tiba-tiba pakai hashtag. Terus ada nih Bang kemarin yang aneh juga nih beberapa. Dia ini lagi berduka nih kan. Nah ini yang kayaknya jadi salah kaprah juga, kayak salah persepsi. Lagi berduka, dokumentasi sedang duka, tapi pakai hashtag itu tadi, sorotan, viral, FYP, itu. Mungkin kita ambil positifnya biar teman-teman seluruh Facebooknya tahu lah mungkin lagi berduka gitu. Iya, positifnya. Dampak negatifnya kan orang-orang jadi lebih gampang menilai kalau konten itu banyak yang tidak berkualitas jadinya kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang posting berkualitas, di antara postingan yang tidak berkualitas, mereka jadi skip semua. Oh iya. Dampaknya. Nah, itu kan karena kontennya nggak berkualitas, netizen ini kan ngeri kan? Iya. Tahu loh, ya kan? Komentar netizen ini, ya ampun, ini konten apa? Banyak kali yang ini nih sebagai konten kreator nih, Bang Irwan udah cukup lama, Kak Fitri, Bang Irwan dulu, gimana kira-kira caranya menghadapin komentar-komentar netizen, apalagi yang pedes tuh, Bang? Kalau kita sih sebenarnya sih sisi positifnya sih biarin aja sih sebenarnya. Malahan terkadang kalau memang kita sedikit yang ngetrik ya, nge-cheat gitu, kita balas lagi biar ada interaksi sih. Makin ramai makin asik sih sebenarnya gitu. Jadi kita membuat sebuah viralnya lah gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu nge-cheat dari untuk engagement kita lebih banyak lagi sih. Trik engagementnya di situ justru ya. Ada komen negatif, malah bikin makin melonjak naik kayak gini ya, kayak pernah kita alamin kan, settingan nih kita kan kebetulan kemarin kita live di konten misteri ya. Settingan nih, hantunya bohongan ini ya biarin aja, kita biarin. Cuman teman-teman yang memang penikmat kita gitu yang membalas akhir-akhirnya sampai dari 100 komentar bisa sampai 500 komentar gitu, dan view-nya bertambah gitu jadinya. Engagement-nya justru ada gitu. Engagement-nya ada. Iya, benar. Berarti ya udah biarin aja gitu kan. Biarin aja sih sebenarnya. Berarti nggak pernah kepikiran tuh Bang, kayak ada yang komen negatif gitu, nggak pernah kepikiran? Nggak pernah kepikiran lah. Yang penting pokoknya jalan terus aja. Malahan ya terima kasih sudah mengkomen, sudah datang gitu. Setidaknya mereka kan haters ini kan followers yang tertunda lah gitu. Followers yang tertunda. Dengar itu netizen. Haters, followers yang tertunda. Kalau Anda jadi hater saya, siap-siap Anda follow saya untuk itu dia. Jadi kalau Kak Fitri ada dapat komentar yang aneh-aneh nggak Kak kira-kira? Banyak ya, tapi kalau untuk di postingan langsung Fitri hapus aja karena kan takutnya berpengaruh. Cuma sebagian haters itu langsung inbox bilangin apa sih so cantik ini suaranya gitu. Iya, ada yang kayak gitu banyak. Cuma ya cara nanggepinnya semakin mereka hujat kayak gitu ya Fitri semakin fokus bikin konten dan semakin tertantang untuk bikin aneh-aneh lagi suaranya gitu. Kadang ada nih yang benci kalau Fitri bikin konten happy ketawa kan. Di akhir setiap ngomong ada ketawanya. Mereka langsung komen katanya, emang lucu ketawa sendiri? Ya nggak apa-apa, nggak dibales di inbox, cuma langsung dibalas di postingan. Balas postingan. Kalau Ray balas tuh Kak, emang lucu komen kayak gini lagi gituin. Ya kalau kita balas itu kan komentarnya hate ya. Kalau kita balas hate ya efeknya ke kita dong. Efeknya ke kita. Kalau mereka balasnya lebih hate lagi nanti akun kita yang makin sulit berkembang. Ya kalau gitu berarti nggak saya balas. Tapi seharusnya kalau di FB Pro itu memang harus dibalas, nggak boleh ada komentar yang nggak dibalas karena akan masuk notif ini belum dibalas gitu. Justru kalau di FB harus dibalas. Iya, harus lebih banyak interaksi kan itu salah satu syarat untuk berkembang di konten FB Pro itu kan harus konsisten dan interaksi. Konsisten dan interaksi. Iya. Konsisten upload dan konsisten interaksi. Lagi-lagi interaksi. Abang di TikTok tadi ya Bang ya? Sama nggak kira-kira? Di TikTok sebenarnya hampir sama, cuman kan memang setiap kita postingan memang alhamdulillah FYP ya. Jadi ada yang nggak terbalas ya, nggak ini masih terbalas gitu. Jadi biarin aja, kadang-kadang teman-teman dari SCM yang biasa menyanggah atau membalas.
Cuman kalau dipikir-pikir, kalau main terutama kayak Kak Fitri kan main tunggal sendiri, nggak ada tim. Kalau komentarnya mau dibalas satu-satu, capek juga Kak. Gini ya, kalau misalnya ada komen yang baru masuk, kita itu malah disuruh untuk jangan langsung balas. Pertama, begitu lihat like dulu, kasih waktu 5 atau 10 menit baru komen supaya algoritmanya tetap jalan. Iya. Gitu. Nggak boleh langsung ada komen langsung balas, justru malah akun kita nantinya yang dianggap cuma berkembang di waktu itu aja, selanjutnya nggak ada lagi dan income gitu. Berarti itu salah satu interaksi salah satu interaksi sebenarnya kan, yang satu trik interaksi yang dianggap juga sama Facebook ya bagus kalau cara begitu kan. Bukan salam interaksi, spam komen salam interaksi. Tuh lagi salam interaksi. Kadang nggak ngerti dah. Nggak ada yang salah sih sama salam interaksi ya, cuma mungkin tujuan tagline dari si salam interaksi itu kan bisa diaplikasiin beda-beda di setiap orang ya gitu. Iya. Cuma kebanyakan yang ikut-ikutan ngonten ini salah kaprah, malah lebih sering bilang salam interaksi, komen kemana-mana. Misalnya nih lihat 10 postingan, 10-10-nya di komen salam interaksi. Itu tuh. Efeknya ya ke akunnya dia, jadi sulit berkembang karena mengeluarkan komentar yang sama dalam waktu yang berdekatan. Iya. Jadi kalau kita bicara ngonten, ujung-ujungnya pasti kan ya orang-orang kan makanya banyak pengen jadi konten kreator belakangan nih kan Bang. Kayaknya menjanjikan ini konten kreator gitu kan. Kayaknya kelihatannya kerjanya asik nih, cuman buat konten bisa ngasilin uang, tapi kadang mereka nggak tahu apa proses yang terjadi di belakang itu gitu kan, di belakang kamera. Kayak Bang Irwan yang langsung buat tim, nge-konsep, mau buat yang konten profesional, sedangkan Kak Fitri yang memang harus ngeraba dulu gitu kan. Kak, konten apa nih yang cocok untuk akunnya apa Kak Fitri gitu kan, yang dijadiin brandingannya sekarang gitu kan. Nah, kalau misal nih Bang, Abang dulu kan di Facebook, sekarang ke TikTok. Itu kalau dari sosial media yang begitu, itu penghasilannya dapat dari mana aja biasanya itu? Maksudnya monetize gitu? Iya. Kalau dari TikTok ya kita mungkin di Facebook memang biasanya dari star ya. Kalau yang pada saat fanspage ya, itu dari stars. Jadi kita kumpulin star, terus ada iklan in-stream, iklan yang pada saat kita live muncul, ataupun orang yang mutar video kita muncul, itu pun monetize kalau di Facebook. Nah kalau di TikTok lebih luas lagi ya, biasanya kita live dari gift, terus ada dari affiliate ya, kita menjual barang. Terus kita dari endorsement sih pribadi sih, jadi mereka bisa langsung inbox ke kita biasanya. Lebih kerjasama berarti endorsement ya. Collaboration. Terus sekarang ada fitur baru lagi yang ada song with artist ya. Jadi kita menggunakan menggunakan audio dia, membuat konten, berapa view-nya berapa nanti dibayar. Dan satu lagi ada series, TikTok series. Jadi TikTok series ini mungkin lebih ke TikToknya kalau mungkin kita pernah nonton drama-drama gitu per seri kita greget nih nontonnya nih. Iya. Ada berbayarnya gitu. Kita langganan nih di unlock 5 video nih gitu. Oh, sistemnya jadi kayak ini juga ya, aplikasi subscribe ya, kayak aplikasi-aplikasi nonton berbayar jadinya. Iya, aplikasi nonton. Oh, ternyata banyak ya yang bisa menghasilkan dari situ. Kalau Kak Fitri di Facebook Kak, apa aja kira-kira yang bisa dijadiin lah sumber dolar lah bisa dibilang di situ. Sumber dolar dulu ya. Iya. Karena ini ada dua, dolar dan rupiah. Oh, ada rupiah juga. Saya kira cuma dolar doang. Dolar. Kalau dari dolar itu ya udah pasti dari gift, kayak stars, kuda gitu-gitulah. Ya saweran lah istilahnya. Kalau di platform lain kan saweran. Kalau di FB Pro itu kayak stars gitu-gitulah. Nah, yang kedua itu ada dari in-stream. Cuma kalau sampai sekarang PT belum pernah dapat saweran dari in-stream. Jadi dari in-streamnya belum pernah dapat. Terus dari postingan, karena udah monetize, apapun yang kita posting, mulai dari foto, satu foto itu $1 kan sekitar 16 ribuan ya. Nah kalau kita posting itu ya karena dia sudah monetize, tergantung berapa foto yang kita posting. Kayak contoh pernah PT posting itu 8 foto, iseng-iseng 8 foto, bikin captionnya yang memang cocok sama fotonya. Terus tiba-tiba tanpa pengetahuan PT masuk dari metanya, masuk ke email kan, katanya itu fotonya ada duitnya. Kalau nggak salah kemarin itu $19.
Dari 8 foto $19 gitu. Berarti itu dari iklan gitu kan, Iya, dapatnya dari iklan, AdSense. Terus kalau misalnya saweran dari gift-gift gitu kan. Affiliate juga ada. Cuma kalau fitur affiliate kan baru-baru aja nih, baru 2025 kemarin. Affiliate-nya belum pernah digunain, masih belajar dulu lagi. Oh iya. Masih dikulik dulu. Ya berarti banyak dari situ. Karena kebanyakan belakangan ini juga beredar nih konten. Ada yang pamer gaji yang masih $0,002. Itu tuh $0,002 udah screenshot. Wah, dolar pertama. Oh iya. Padahal belum monetize. Ya itu dia. Nah terus ada yang tiba-tiba ngeposting foto Mark Zuckerberg gitu kan. Bos Pernah Meta juga, gitu pernah kan. juga itu, kena juga. Oh, kena. Pernah. Oh kakak buat atau gimana? Iya, pernah posting fotonya Mark Zuckerberg gitu kan sama istrinya. Berharap bisa lebih berkembang. Ternyata setelah baca-baca karena udah terlanjur posting ya, mau dihapus juga. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, sekali-sekali jilat si penggaji gitu kan. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi nggak ada ininya, nggak ada hasilnya. Justru malah dianggap pelanggaran hak karena itu karena kan si Mark itu kan udah terkenal milik Meta. Ya nggak boleh. Sama kayak kita misalnya posting hasil gaji nih ya dari email kan, kita lupa nih potong logo dari Metanya. Meta. Itu kan Meta udah ada ininya sendiri, bukan perusahaan kita, jadi kena pelanggaran lagi. Oh, istilahnya kena copyright ya. Iya, makanya kalau mau posting itu crop. Potong semuanya, jangan sampai ada. Terus tutupin juga tuh setiap ada kata Facebook atau Meta itu bukan perusahaan kita, nanti kita yang kena. Jadi ya tutupin aja gitu. Nah ternyata dari pengalaman Kak Fitri malah kayak ya nggak works juga gitu kan. Muji-muji bos Meta, tiba-tiba kami segenap karyawan Meta. Wah, ini mereka sejak kapan interview di Meta dalam hati kan. Bingung ngelihatnya. Wah, pada ini nih bos kami yang menggaji kan. Padahal kan penghasilannya kebanyakan dari AdSense gitu kan, iklan. Iklan. Itu AdSense Google ya, Bang ya? InStream kalau sini. InStream kalau AdStream. AdStream. Terus dari iklan, dari saweran, yang stiker bintang-bintang tadi, terus apa tadi kalau Abang ada tambahan endorsement, kolaborasi. Sama kayak Fitri juga pernah dapat tawaran, mungkin karena mereka tertarik. Fitri ngomong ya, jadi Fitri pernah dipanggil nih di salah satu rumah makan, bukan kafe kecil ya, dipanggil untuk tolong dong buatin iklan pakai suaramu gitu, posting. Dan Fitri bayar waktu itu pertama kali. Setelah dari itu Fitri coba nih tawarin ke beberapa pengusaha kan yang buka makanan atau apa gitu, ya gratis aja, tambah bikin konten gitu kan. Kita kan punya feedback ya, kita promosiin dan kita juga bisa posting di tempat dia gitu. Iya benar-benar. Awal-awal posting pertama itu masih free, ternyata pas yang kedua itu di calling, telepon lagi, Piti bantu dong bikin iklan lagi gini gitu. Yang kedua udah jadi ini, jadi uang kan? Iya, jadi duit. Ternyata bisa dapat dari online-nya, bisa dari offline gitu kan. Nah, karena tadi, brandingnya udah terbangun tadi kan. Nah, kalau SCM udah berapa banyak kira-kira kolaborasi ini, Bang? Sebenarnya kan kita endorsement dan collaboration sih banyak ya. Cuma kita baru terima tahun lalu, kita baru terima penerbitan buku ya. Kita jadi bekerja sama dengan penerbit buku untuk menerbitkan pengalaman atau kisah kita pada saat kita melakukan explore atau melakukan konten ya, melakukan explore misteri di sebuah pulau sih. Jadi diangkat dibentuk dalam sebuah novel. Awalnya konten? Iya, awalnya konten. Malah kerjasama jadi? Untuk kerjasama nih, kami dari publisher nih ingin kerjasama untuk mengetahui cerita gini-gini. Ya, kita datangin sih, kita jumpai. Jadi nerbitin buku? Ya, jadi tanda tangan kontrak. Jadi juga malah memperluas ini ya. Iya, bukunya ada nggak itu Bang kira-kira? Kita bawa sih. Apa judulnya itu Bang? Sebenarnya sih judulnya Petaka Pulau Bahala sih. Petaka Pulau Bahala. Ya, bisa di Keranjang Kuning juga ada Keranjang Kuning kita, di TikTok, di Tokopedia, di Toko Orange dan lain semuanya ada. Justru ini buka peluang baru lagi jadinya ya. Keren. Di samping ini juga setelah endorsement kita ada juga kemarin dari salah satu selebgram juga ya, kalau misalkan teman-teman tahu konten misteri RJL 5 juga sempat juga ingin collab juga dengan kita. Cuman mungkin kita terkendala jauh ya
kondisi kita di Kota Sibolga dan mereka di aktivitas di Jakarta mungkin masih belum dapat kesepakatan sih. Dan banyak lagi sih, tapi khusus di konten misteri ya, karena kan di TikTok kan untuk misteri ini kan banyak ya, kayak mulai dari Diari Misteri Sarah dan lain-lain yang cukup terkenal. Iya. Jadi banyak sih yang untuk collab sih. Iya, kalau bisa dibilang tadi kan ya itu tadi karena brandingan tadi udah terbangun ya Kak Fitri, karena brandingannya yang mungkin tadi gimana dengan suara-suaranya yang cheerful. Dan kita karena udah sering up makanan, jadi mereka kayaknya yakin gitu. Ya udah nanti kalau Piti yang udah cobain ya pasti kan di reviewnya beneran. Gitu. Jadi udah terbangun nih kepercayaan sama orang-orang yang dengar. Oh ya udah. Keren. Bahkan SCM yang awalnya video misteri, saya nggak nyangka juga Bang sampai bisa jadi terbit buku gitu kan. Keren. Justru malah jadi terbit buku dan jadi peluang baru juga gitu kan. Ternyata dijual juga bukunya kan. Iya benar. Itu tuh teman-teman, ternyata pentingnya bangun branding salah satunya tadi ya, personal branding. Terus untuk mengenai ini nih Bang, banyak yang orang nggak ngerti sebenarnya sosial media itu kan punya algoritma kan. Nah banyak yang ngonten ya udah asal ngonten. Random aja gitu, yang penting konten gitu kan. Sebenarnya gimana sih orang abang awal-awal dulu kok bisa terjun ke misteri? Apakah memang udah langsung research dulu gitu algoritma misteri ini atau gimana? Oke, kalau misalnya dari SM sendiri sih sebenarnya pada saat awal berdiri sih memang kita melihat ya pangsa pasar pada saat konten ya. Di luar dari kan banyak tuh konten-konten yang bisa menarik viewer seperti humor, berita, tips and trick dan misteri tentunya. Misteri mempunyai pangsa pasar tersendiri gitu. Jadi kita ambil di konten misteri tentunya. Nah, pada saat kita ngambil konten misteri secara ini ya, yang penting konsisten juga. Terus kita perbaikan dengan audio visual kita lebih bagus lagi. Dan akhirnya di TikTok kita sudah buat video-video gitu dan terbentuk sih personal branding kita. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya di TikTok itu kalau misalnya ada misteri, coba bisa tanya ke SCM gitu, tanya Kang SCM atau bagaimana gitu untuk mengiyakan apakah ini memang fenomena goib atau bukan gitu. Jadi kadang rujuknya ke SCM Multimedia jadinya sekarang. Itu kemarin saya sempat lihat juga kan, itu kemarin nonton. Wah, sketsa yang lagi sering dibuat kontennya sekarang sketsa namanya itu? Sketsa goib lah, sketsa goib ya. Ya, dan beberapa memang banyak sih video kita diambil ke On The Spot Trust 7 juga sih. Kalau teman-teman lihat di hari Kamis biasa On The Spot untuk yang hasil misteri biasanya dari kita sih sebagian. Ada sebagian keren. Keren sih. Itu. Keren. Kalau diambil sama On The Spot gitu, itu ada beberapa perhitungan royalti kah atau gimana? Kalau pada saat kemarin dia hanya mencantumkan nama kita, mencantumkan source-nya aja. Jadi timbal baliknya hanya itu sih pada saat On The Spot ngambil. Karena kan memang dia mengambil dan memutarkan, memang kan posisi dari acara dia kan seperti itu sih gitu. Ternyata nggak ada royalti apa-apa. Tidak ada royalti. Tapi ada keuntungannya juga di channel SCM jadinya ya. Pastinya engagement kita naik, followers kita pasti naik dong karena Trans 7 kan cukup ini ya, cukup besar. Dan gak sembarangan juga ya untuk sembarangan yang bisa masuk iya. juga kan, mereka kan pasti memfilter yang mana yang Keren. Iya. Keren sih, karena SCM ini memang sudah cukup lama ya kan Bang. Udah dari 2019. Tapi Kak Fitri juga keren. Berapa tahun Kak dari 2000? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Monetize-nya Nggak konsisten ya awal-awalnya. Awalnya nggak konsisten. Research dulu. Tapi cara itu bedanya tadi mungkin kan kalau Bang Irwan research dulu baru terjun. Kak Fitri langsung terjun sambil research kan, sambil belajar gitu, dapat. Sempat ke bawah arusnya nggak benar, akhirnya berbenah diri baru fokus. Sempat ke bawah arusnya nggak benar tuh Kak. Yang mana yang bos? Ya ikut-ikutan. Yang saling interaksi apa gitu ya. Nih teman-teman, ternyata nih ya dari pengalaman Kak Fitri dan juga Bang Irwan, ternyata yang begitu nggak efektif juga. Tapi mungkin di awal-awal mungkin efektif lah ya Kak untuk engagement sesama konten kreatornya gitu ya. Gini, kalau dia konten kreator pemula kan emang harus
heboh ya istilahnya, supaya banyak yang tertarik dan ngikutin kita, supaya followernya juga nambah, terus akunnya juga cepat berkembang. Jadi kalau menurut Fitri ya sah-sah aja sih, di awal-awal nonton bikin ngetik-ngetik sorotan pengikut semua orang. Oh iya, cuman kan Kak kadang-kadang ini pengguna Facebook yang bukan konten kreator kan, gitu lihat notif ada apa ini, kok ada notif gitu, buka sorotan gitu kan. Kesalahannya kalau kita posting di satu hari itu contoh 5 video, 5 reels, ke-5-5-nya kita tag itu. Kita pasang hashtag itu di satu hari yang sama 5 postingan kita hashtag, ya kita yang salah. Kontennya malah tidak berkembang. Itu masuk ke trik algoritmanya lah jadinya itu ya, kayak satu hari nggak bisa berbarengan di ya. Hari yang sama nggak boleh posting up yang sama. Posting yang sama berbarengan. Nah, ini kan ada nih algoritma ini kan kadang di beda-beda platform beda kan Bang. Kira-kira ngaruh nggak itu kalau Abang sama Kakak posting video yang sama tapi di platform yang beda? Kalau misalnya gini, kita buat di TikTok nih, kita upload ke Facebook, seharusnya ada kayak copyright juga sih sebenarnya. Cuman kecuali yang saya tahu kayak Facebook sama Instagram kerjasama tuh, agak sedikit longgar lah, walaupun memang pengulangan masih copy masih nggak masalah sih, masih aman. Oke, nah tadi pengalaman Bang Irwan, Kak Fitri itu luar biasa banyak, pasti banyak naik turunnya yang dihadapi kan, struggle-nya, belum lagi komentar netizennya. Nah ini kan lagi naik nih nama konten kreator nih Bang. Terutama kayaknya sekarang ada sampai yang buat postingan, kamu punya apa mau nikahi anak saya, nunjukin monetize akun Facebook Pro gitu kan. Wah cukup ini gitu kan. Nah jadi kalau ini nih buat teman-teman nih Bang yang pengen mulai jadi konten kreator supaya nggak salah kaprah lagi gitu loh Bang. Kira-kira apa nih tips and triknya dari Bang Irwan gimana? Boleh. Sebenarnya sih seperti yang tadi sah-sah aja sih gitu ya, jadi ini karena untuk bergelut di dunia konten kreator memang luas ya. Memang bisa mendapatkan cuan yang luar biasa gitu. Sebagai contoh yang Ria Ricis ya, mungkin lihat Ria Ricis hanya model slime aja bisa sampai jadi miliarder kan gitu. Awalnya dari slime gitu ya kan. Jadi dunia konten kreator ini luas gitu. Jadi mungkin sedikit sharing tips dan trik ya. Yang penting pertama personal branding kita pertama. Terus video dan audio yang mau disajikan harus setidaknya yang standar lah, jangan di bawah standar, jangan hanya asal upload gitu. Yang penting ada lewat proses editing sedikit gitu. Terus bisa menggunakan hashtag yang lagi viral, terus musik yang lagi tren, kita bisa ngikutin itu untuk melihatkan interaksi. Terus bisa lagi setelah dari musik interaksi itu kita bisa menggunakan setelah musik tren, pada saat yang lagi viral challenge kan. Games gitu. Games ya. Mungkin kan bisa lihat ya ada challenge kayak nari, dance atau apapun, itu bisa diikutin, menambah followers dan interaction kita itu pasti. Karena pertama orang bisa men-search dari lagu, terus yang dari hashtag challenge kita itu sih. Fitur search di TikTok sekarang memang kayaknya banyak penggunanya Bang ya. Iya, benar. Bahkan sekarang ada yang bilang, ya aku sekarang lebih sering nge-search di TikTok daripada di Google gitu. Ada yang kayak gitu. Karena lebih cepat ya, karena sekarang kan mereka kan mencari berita-berita yang viral dan memang cepat sih, apalagi misalnya kayak maaf ya ini entah kecelakaan dan lain-lain atau berita yang memang on the spot sekarang gitu, yang langsung terkejadian biasanya cepat viral tuh, langsung di repost orang terus. Oke. Iya. Itu sih mungkin sedikit bisa di-sharing. Itu dia, berarti nggak asal jadi gitu kan Bang, ada beberapa step yang memang harus kita perhatikan. Nah kalau Kak Fitri sendiri khususnya kan FB Pro nih, FB Pro lagi naik-naiknya juga nih Kak, lagi banyak yang pengen jadi karyawan Meta gitu kan. Gimana kira-kira Kak tips and triknya Kak Di? Kalau dari Fitri sih paling tips and triknya ya untuk pertama pemula ya konsisten aja, percaya diri. Terus ya jangan ditunda, kalau sudah ada niat, rencana, kemauan dan keberanian, sikat aja. Untuk nyari personal brandingnya nanti itu ya pasti berjalan. Sekarang tinggal kita aja, kalau misalnya udah mau menetapkan pilihan mau jadi konten kreator, fokus konten aja. Apa aja boleh.
Mungkin kalau untuk 1, 2, 3 bulan pertama kita pasti kebingungan ya nyari jati diri, terus nentuin topik konten kita itu yang berkualitas seperti apa. Tapi nanti setelah berjalannya waktu pasti akan ketemu sama jati dirinya. Terus setelah itu ya semangat sih itu aja. Harus siap dihantam badai. Siap dihantam badai dan mulut netizen. Ngeri. Dan itu tips di awal. Tapi kebanyakan kan orang yang masih mulai awal baru pemula gitu kan, ngelihat view-nya lemes. Gitu kan. Itu tadi kan konsisten gitu kan. Emang salah satu tantangannya ya. Kadang kita di hari ini banyak nih yang interaksi sama kita. Terus nanti besoknya kita posting lagi sepi. Justru malah nggak ada yang mampir. Ya nggak apa-apa, posting aja terus. Posting aja. Ya itu udah bagian dari perjalanan algoritma. Dan jangan salah pada saat video-video yang lama kita yang tidak viral, bisa sebulan ke 2 bulan ke depan kita bisa naik lagi. Iya, justru malah itu yang bisa jadi lebih dulu dapat monet. Yang awalnya kita sangka ini sepi videonya gitu. Tapi karena udah kita posting udah biarin aja. Nanti tiba-tiba bisa melonjak gitu. Bisa melonjak. Iya. Itu karena dari pengikut kita kan. Misalnya dia udah tertarik dan follow kita. Kan pasti orang kalau udah follow kita kepo ya, buka-buka profil. Bisa jadi video yang gak menarik menurut orang lain dan dia bisa tertarik like dari dia aja. 1 like dari dia itu udah menampilkan ke profil dia di kotanya dia. Iya. Nah ini kalau misalnya berjalan nih untuk konsistensi, kira-kira kalau SCM biasanya berapa video yang diproduksi dalam 1 minggu itu, Bang? Biasanya sih kita dari 1 minggu itu 2-3 video sih. 2-3 video. Tapi yang seharusnya memang nggak apa-apa sih sebenarnya 2-3 video, yang penting konsisten di hari yang sama dan biasanya di jam yang sama sih. Di hari yang kalau sama kita dan jam yang sama. Misal kita nih di hari Selasa kita upload di jam 2 pagi, biasa misteri kan agak pagi nih jam 2. Jadi di hari Kamis nanti kita di jam yang sama juga, di jam 1 jam 2 juga. Iya berarti memang kalau dilihat algoritmanya misteri di situ gitu kan. Algoritmanya seperti itu gitu. Jadi tetap konsisten mau mengupload video lah dengan jam yang sama sih, kalau kita dapat triknya sih di situ sih. Iya, kalau kita perhatiin memang misteri ini kayak punya pasar tersendiri sebenarnya. Nah, jadi kayak dilihat ya mungkin karena orang Indonesia yang memang masih luar biasa kepo dengan misteri-misteri kan, kayak penampakan apa segala macam. Dia punya pasar tersendiri, bahkan ada yang buat sampai tiap malam Jumat aja dia upload video gitu 1 minggu sekali. Nah, kalau Kak Fitri gimana Kak? Konsistensinya berapa video tuh kira-kira yang Kakak buat biasanya? Kalau untuk pemula nih, pemula itu sebaik-baiknya di hari pertama posting 2 video, 2 reels, 2 foto, 2 story. Banyak juga ya? Iya, beda foto, beda video. Video itu kalau di Facebook kita namain VOD ya, VOD. Iya, reels kan durasinya lebih singkat. Kalau VOD itu durasinya lebih panjang. Foto, terus story. Dua untuk pemula. Ternyata sulit juga. Iya, karena beda ya. Kalau dia TikTok kan platformnya itu di bawah Google ya, kalau nggak salah ya. Google. Berbeda. Tapi kan masih dulunya memang kan ke kiblatnya ke YouTube dan Facebook. Iya. Gitu. Sementara kalau Meta ini kan FB Pro ini ke Facebooknya. Iya. Yang lebih sering tidak bermasalah itu kalau kita tautin ke Instagram. Tapi kalau kita tautin ke platform lain, ya kena pelanggaran. Gitu. Iya, pelanggaran. Mengenai pelanggaran ini Kak, pemula kan sering itu melakukan hal-hal yang ya udah yang penting buat, ternyata mereka nggak tahu ada pelanggarannya gitu. Ada nggak beberapa yang harus dihindari nih dari pemula-pemula yang mau memulai? Banyak sih yang harus dihindari. Pertama, hindari komentar yang sama di konten orang yang berbeda. Terus hindari komentar dengan emoticon. Hindari kalimat-kalimat yang tidak positif. Sebaiknya itu ya kalimat positif, semangat, atau komentar yang sesuai dengan postingan gitu, tanpa kalimat yang menyudutkan ya. Itu berpengaruh ke akun kita. Ternyata apa yang dia komentarin bisa pengaruh ke akun dia sendiri. Iya. Pembagiannya itu 20% ke konten yang dia komen, 80% ke dia. Imbasnya gitu. Bisa ke sana. Nah, yang saya penasaran nih SCM nih kan, Bang. SCM kan di misteri nih kan.
kan ada beberapa kalau kayak misalnya di platform YouTube apa kan ada beberapa yang nggak boleh ditampilin gitu kan. Nah kalau SCM sendiri ada nggak beberapa konten yang tiba-tiba visualnya kena gitu, kena apa istilah kena pelanggaran atau apa? Ada beberapa yang biasa seperti yang umumnya kayak kalau misalnya kita kayak darah. Oh darah nggak boleh. Anak-anak, konten anak-anak kita pernah Kekerasan, satu akun ya yang memang dari awal memang akun pribadi yang memang mau dipakai untuk SCM rupanya kena pelanggaran karena kita posting anak-anak di bawah umur. Oh. Hanya kalau nggak salah kan misalnya anak-anak hanya tidak berpakaian sih. Oh iya. Sisanya iya. seperti pada umumnya lah nude apa semua itu nggak boleh sih. Oh nggak boleh. TikTok juga ban-nya juga luar biasa juga kadang setahun sampai akun permanen juga sih. Ban permanen malahan. Ban permanen kalau di TikTok. Bisa permanen. Wah, kalau kena ban permanen akunnya sudah besar. Makanya kan mungkin bisa abang lihat kan ada akun 1, akun 2, mereka ada cadangan tetap pasti bagaimanapun tetap ada cadangan satu. Oh, berarti rata-rata akun besar ini makanya banyak akun keduanya, second akunnya itu akun cadangannya ya. Biasanya sih kalau kecuali yang kayak sudah kayak terkena Willy Salim nggak mungkin lagi lah ya karena mereka sudah tahu kan dia sudah ada ininya kan. Tapi selain pelanggaran itu ada juga kadang yang pelanggaran karena dilaporkan sama viewers ya. Bisa nggak? Bisa, tapi jarang sih, kita belum pernah dapat sih kalau yang dilaporkan viewers. Biasanya itu kalau belanja ya, Iya. kalau apa namanya tuh turun gitu nggak sesuai sama contoh kita jualan buku nih waktu kita spill bukunya gini-gini ternyata sampai nggak benar nggak sesuai dengan yang di spill. Bisa imbasnya ke akun kita itu juga, lebih ke affiliate kalau nggak salah. Affiliate gitu. Iya. Kalau di Toko, Facebook tapi ke akun kita juga dong ya kan karena kita yang mencantumkan keranjang kuningnya sih. Iya. Berarti ya memang walaupun di awal udah ada nih tips and triknya nggak mudah gitu kan, yang harus mempelajari algoritma, belum lagi mempelajari tren segala macam, musik yang lain tadi, dan editing itu perlu walaupun sedikit setidaknya ada lah ya kan Kak. Jadi orang kan beranggapan kayak aduh jadi konten kreator itu gampang, ternyata nggak gampang. ada sulit-sulitnya. Iya, ketika sudah naik pun ada hal-hal yang harus dijaga juga gitu kan Mas, supaya tidak terjadi pelanggaran, apalagi sampai akunnya kena ban permanen gitu kan. Wah, kalau kena ban permanen penghasilan otomatis dibekukan. Iya, dibekukan, nggak bisa diambil sama sekali ya. Kalau cuma pelanggaran pertama mungkin penghasilannya bisa jadi ditunda ya. Contoh nih yang seharusnya di tanggal 16 udah bisa diambil, ditunda ke 25 atau mungkin di bulan depannya. Nah, kalau pelanggaran kedua itu bisa jadi 3 sampai 6 bulan. Yang ketiga ya bisa jadi akun kita jadi nggak bisa monet lagi. Nggak bisa monet itu untuk di Facebook. Iya, hanya menerima saweran aja dari gift gitu. Bahkan ya hindari jangan sampai pelanggaran. Bahkan pelanggaran itu dari audio juga bisa kan? Iya bisa, banyak jenisnya. Kalau biasa audio lebih ke copyright dengan artis sih biasanya. Oh, musik tadi. Tapi sekarang kan ada fitur untuk sharing pendapatan, jadi nggak masalah sih. Jadi kita boleh pakai lagu-lagunya dari yang artis, tapi sharing revenue sih, sharing pendapatan. Oh, ketika video itu dapat pendapatan, jadi sharing dia. Iya, nanti ada notifikasinya bahwa lagu ini ada copyrightnya nih. Gimana mau dihapus, di mute atau gimana gitu. Ada Iya. Itu kan dari TikTok ya. Kalau dari Facebook malah nggak boleh sembarangan gunakan audio orang lain. Oh, nggak boleh. Lagu juga nggak boleh sembarangan, karena nanti langsung dapat pelanggaran. Bisa jadi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran itu sebenarnya jenisnya banyak, yang mulai dari pelanggaran hak cipta, kekayaan intelektual. Kayak itu pernah nggak sengaja posting, kayak kita kan, wah aku lihat dari Facebook nih ada gini-gini, nggak sengaja nge-shoot handphone, dan ternyata itu langsung dapat pelanggaran kekayaan intelektual. Nggak boleh, karena handphone ini kan bukan brandnya Fitri. Handphone ini kan sudah ada pemiliknya atau pabriknya gitu, bukan pabriknya Fitri gitu. Ternyata algoritmanya setajam itu juga untuk memfilter konten-konten tadi. Hati-hati dengan di belakang kita, contoh nih ada brand-brand yang sudah terkenal yang mereka sudah daftar dan kita nggak sengaja shoot di belakang kita juga bisa dan itu notifnya nih Kak, dia muncul ketika sudah kontennya rame atau masih sepi udah muncul? Tergantung. Nah itu dia, kita kan sama kayak PT sampai sekarang masih bingung dengan pembacaan sistem algoritma dari FB Pro. Terkadang masih sepi udah dapat notif. Kadang ada juga yang sampai nunggu 2 minggu setengah baru dapat notif. Dan ada peringatannya juga. Untungnya di fitur FB ini ada peringatan, jadi kita bisa bersihin. Kalau misalnya ini ada pelanggaran, contoh kita pakai musik,
yang sudah ada hak penciptanya kan, dan mereka nggak mau musik itu digunakan, kita tinggal hapus aja, ganti ke yang lain. Kalau cari amannya sih gunakan suara sendiri aja. Iya, gunakan suara sendiri atau musik-musik yang memang nggak kena hak cipta gitu ya Bang. Kena hak cipta. Biasa di live SCM juga live ya, kalau di live TikTok biasanya rokok juga nggak bisa, asap. Oh, rokok. Rokok kena pelanggaran. Terus nude itu pasti langsung ditendang sih. Tapi yang sering kita sih kenanya sih di rokok sih, karena kan mungkin kan kita biasa menggunakan dupa kan. Oh iya ya. Ngerokok sih dupa sih asap. Iya, asapnya. Pelanggaran, tapi jadi akhirnya kita siasatin lebih jauh sih, jadi nggak. Oh, oke. Karena asap dupanya tadi. Jadi algoritmanya juga agak random juga ternyata. Tapi ya itu tadi untuk teman-teman nih semua yang mau mulai gitu kan, ternyata banyak yang harus dipelajari untuk jadi konten kreator. Nggak cuman asal bikin video, asal viral aja. Mungkin yang asal bikin video ada kemungkinannya di awal-awal viral gitu kan Kak. Ya, tapi masalah konsistensinya yang sampai akhir ini gitu kan, yang kita nggak bisa jamin gitu. Sedangkan kalau sepengalaman yang memang Bang Irwan, Kak Fitri yang udah konten kreator yang cukup lama dan sekarang bisa dibilang hampir full time lah ya Kak. Kalau di Facebook? Kalau di Facebook mantau tetap, interaksi tetap, cuma karena baru aja dapat pelanggaran 2 bulan yang lalu dan April kayaknya selesai pelanggarannya. Yeah. Jadi penghasilan dibekuin, penghasilan keempat itu mau dibekuin. Bisa diterimanya di bulan April. Jadi mengurangi konten karena salah satu triknya kalau kita kena pelanggaran supaya jangan nambah lagi pelanggarannya nih dari komen orang atau yang kita nggak pernah bisa tahu kan dari mana asalnya, ya kurangi dulu videonya, tapi tetap interaksi. Kurangin video tapi tetap interaksi. Makanya kalau Fitri namanya kontraksi. Lagi-lagi interaksi kontraksi. Saya pertama kali dengar itu kontraksi. Jadi bingung nih. Kontraksi ternyata konsisten dan interaksi. Benar. Nah, itu dia tadi. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan sebagai konten kreator. Apalagi kalau mau konsisten dan ya istilahnya penghasilannya bisa terus sampai jangka panjang gitu kan. Nggak cuma pas viral aja gitu kan. Nah, bisa berimbas sampai bahkan ke offline kayak tadi di SCM sampai diajak kerjasama, cetak buku, belum lagi endorsement, dipanggil kayak Kak Fitri. Nah, itu pentingnya membangun personal branding. Lagi-lagi personal branding. Ya, namanya juga mau jadi artis ya kan Kak. Konten kreator bisa lah dibilang artis ya. Artis online gitu ya. Iya, kalau selebgram ya. Iya. Kalau di Instagram kan namanya selebgram. Karena kan kita itu bisa dibilang menginfluence juga jadinya kan, menginspirasi gitu kan. Jadi ya selain menghibur, kita juga menginfluence orang lain. Jadi banyak nih yang pengen jadi konten kreator. Ini poin-poin pentingnya tadi udah dibahas. Kira-kira ini Kak, closing statement dah, pesan-pesan dari Kak Fitri dulu untuk para konten kreator pemula yang ingin terjun di dunia konten creating. Hai, ini Piti Borek. Jangan lupa untuk semua bestie online Piti yang mau aktif jadi konten kreator, tetap semangat, konsisten, interaksi, dan tetap salam waras. Wow, gitu keren. aja. Masuk nih, masuk. Konten yang nggak waras akhir-akhir ini gara-gara demam salam interaksi jadi nggak waras kan? Ya. Keluar brandingannya Kak Fitri waktu closing statementnya. Keren. Suaranya paten. Lanjut di Bang Irwan. Oke, SCM salam wujud. Mungkin dari kita sih simpel aja ya, buat teman-teman yang ingin menjadi konten kreator, yang pasti harus konsisten, terus menyempatkan waktunya memang untuk memikirkan ide-ide ya, karena memang kadang-kadang kita konsisten tapi tanpa ide juga menghasilkan suatu produk yang kurang diminati gitu. Jadi konsisten, punya ide, dan pantang menyerah walaupun interaksi orang negatif, tapi tetap jalan terus, itu saja. Oke, thank you Bang Irwan. Nah, itu dia tadi teman-teman. Lagi-lagi content creating atau bisa dibilang untuk orangnya content creator. Ternyata profesi yang dianggap orang selama ini mudah gitu. Cuman buat konten, buat video.
ternyata nggak semudah itu. Banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus diperhatikan, bahkan mengorbankan salah satunya waktu, belum lagi ide, pikiran gitu kan. Dan yang paling penting ingat konsistensi. Terus kualitas juga jangan dikesampingkan, ya kan gitu Bang. Kualitas jangan dikesampingkan. Karena kalau kalian sudah mengutamakan kualitas, percayalah ke depannya pasti konten kalian itu bakal diminati juga dan bakal banyak gitu peminat setianya gitu kan Kak. Jadi nggak cuman sekedar viral di awal aja. Ya, itu dia podcast kita hari ini. Thank you Bang Irwan udah datang di RRI Sibolga. Thank you Kak Fitri. Nah, sekian untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah. Oke. Selesai.